Assalamualaikum. Eh, Salam. Jumpa lagi di channel Benny Yusron yang ngobrolin masalah swim, renang, bike, sepeda, dan run lari serta triathlon. Hari ini saya dapat akhirnya waktu untuk ngobrol bareng Bapak Haji ini. Dia adalah teman saya di Jitan Triathlete. Beliau termasuk orang yang pertama kali finish Ironman, orang Indonesia yang pertama kali finish Ironman. Waktu itu ketemu dia, saya masih bingung apa sih Ironman itu, dan akhirnya setelah bergaul lebih lama, berinteraksi dengan beliau, akhirnya tahu dan akhirnya teracuni dengan Ironman ini. Dan teman saya ini termasuk salah satu orang pencetus ya, orang-orang yang membentuk triathlon buddies. Komunitas triathlon terbesar di Indonesia, Triathlon Buddies. Semoga nanti Instagramnya nggak salah sebut lagi. Beliau adalah Bapak Haji Haidir Akbar. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini latihan apa hari ini? Sepedaan aja. Sepedaan 45 km per jam ya. Iya. Kemarin habis dari apa? Dari pantai itu kan, coast to coast. Iya. 500 32,2. 32 km, elevation gain 7.000. anjir. 7.000 meter. Dan berangkatnya itu mirip kayak saya dari runner ya, kalau nggak sok tahu. Saya sebelumnya itu saya pemain basket, Oke. Main basket, main tenis, main tenis. jelek, Oke. bulu tangkis gagal, Gagal. futsal kurang jago, Akhirnya golf nggak pernah turun, cuman mukul-mukul doang. driving doang. Ternyata memang yang paling dinikmatin tuh sepedaan. Oh, sepedaan. Hmm, Sepedaan dulu baru lari atau lari? sepedaan. Oh, sepedaan dulu. Dari sejak kuliah dulu udah sepedaan ke kampus, Oh. pulang kampus. Jadi baik untuk kampus. Berapa jaraknya? Ke di situ. Lah dari Dago Kanayakan sampai ke Dago juga. dua Jalan Ganesha. sekiloan kali ya? 2 kilo. Lebih 5 kiloan. Oh, 5 kilo ya? Oh. 5-6 kilo kali. Cuman Oke. kalau berangkat ke kampus tuh lebih cepat dari angkot karena turunan. Pulangnya pelan banget, nanjak soalnya. Beliau termasuk orang yang dulu overweight ya di kampus, kemudian menjadi setipis ini ya gara-gara triathlon. Sebenarnya di kampus belum overweight. Oh, belum ya? Setelah nikah sama kerja baru overweight. Oh, setelah nikah sama-sama Dulu di kampus tuh aktif. anak UI ya? Iya, aktif karena nggak punya uang. Oke, selama di kampus Kurang jajan. kurang jajan, Iya, aktif. kurang jajan. Belum overweight ya? Setelah lulus ya? Belum, aktif. Oh, kenapa kok kepikiran menurunkan berat badan? Apa karena sakit atau? Ya, semua orang pasti ngalamin shock ya. Culture shock dari lulus kuliah, terus nikah, terus kehidupan berubah, kerja, punya duit. Terus saya dapat pekerjaan yang emang juga banyak keliling, jadi banyak nyoba tempat makan. Akhirnya ala jadi food blogger. Walaupun audiensnya mungkin cuman temen-temen di Facebook gitu ya, keluarga. Jadi apa aja dimakan, intinya gitu. Jadi Silakan Pak, silakan, Pak. mau nggak mau akhirnya iya silakan. Nggak sadar sendiri kalau berat nambah dan dibiarin aja terus. Top berapa kilogram? Kayaknya nimbangnya sih terakhir nimbang ya, maksudnya habis itu nggak sadar lagi, nggak pernah mau nimbang. 90. Wow. Sekarang? Kalau lagi normal 65, kalau New normal? lagi race 61 63, Wow. kalau lagi pandemi ini bisa sampai 67 68. 768 ya. Tapi nggak pernah tembus 70 lagi, selalu di bawah itu. Oke. Awalnya berawal dari sepeda ya. Awalnya sepeda. Dan sampai sekarang kalau kita lihat dari Instagram beliau itu sering banget sepedaan, bike to work. Baik to work ya. Bike to work. Selain itu latihan lain. Sebenarnya kalau sepedaan kebanyakan main ya. Dari dulu saya hobinya main. Jadi kalau sepedaan itu, kalau anak triathlon yang belajar sepedanya karena triathlon, mereka latihan. Langsung Mas, silakan. Iya ya.
Punya beliau kan ya? Ya, di sini. Ya. Kalau saya tuh main sepeda. Oh. Main sepeda misalnya dari sini ke Bogor, main sepeda balik lagi, dari sini ke Gunung Salak, Oh. dari sini ke KM0 balik lagi, dari sini ke Lampung, dari sini ke Dian, Cirebon. pernah ke Lampung? Iya, dari sini ke Bandung. Mana lagi kayak gitu? Itu main kan? Gila. Kalau masalah karena sering sepedaan terus kita jadi kuat, itu beda. Oh, no ya. Nggak dipikirin. Pokoknya sepedaan aja, tanpa Sepedaan aja main. bukan target latihan ya, main apa ya? Awalnya main, Oh, tapi dia ini pelari awalnya, bukan ya? bukan Oh, dari sepeda baru ke lari. ke triathlon. Oh, triathlon dulu. Masa? Bukan ya? Ya kan larinya gara-gara triathlon, bukan karena Oh. bukan karena mau lari. Saya baru tahu ini beneran. Oh, no. Jadi sepedaan, triathlon, baru lari. Iya. Ya bareng triathlon kan ada larinya. Iya, jadi iya, bareng. sih. Iya, Cuma iya, nambah iya. 2 kan. Dari 1 nambah 2. Oh, nice. Saya baru tahu kalau dia berawal dari lari. Pikir dari karena kenalnya beliau saya adalah sebagai pelari. Gitu. Iya, karena di periode kenalan banyak orang itu tren lari lagi naik di Jakarta. 2014 ya. Dan karena gue udah mulai duluan, jadi orang ngehnya lari. Ya kalau orang lari, ngehnya lari. Kalau orang sepeda, ngehnya gue sepeda. Yang tak tahu waktu persiapan Jakarta Marathon pertama kali ya, 2013 yang pernah saya baca di indoironman.com. Ya, blog saya itu. Blognya beliau itu persiapannya luar biasa. Berapa jam dulu? 3 jam? 40 ya finishnya. Kalau lihat finishnya ya 3 jam 45. 3:45. Oh, Maraton pertama maraton pertama di Jakarta. di Jakarta yang brutal dan waktu itu respectnya agak chaos juga waktu itu Sebenarnya saya nggak ngalamin chaosnya sih. karena diambilin. Nggak, saya ngambil sendiri ke dalam. Ternyata mukanya Alright. laku buat masuk ke dalam Oke. dalam gudang. Orang dalam ya. Nggak tahu, bisa aja pokoknya. Kebetulan sponsornya tempat saya kerja dulu. Oh iya, oke, ya, oke, Iya. oke. Sekarang udah nggak di situ lagi soalnya. Iya, saya sebut. Nggak usah disebut. Pak Haji, oh ya, saya mengambil ini seringnya Pak Haji karena memang beliau haji 2017. 2015. Oh 2015 ya 2015. Sampai masih kerja kan? Masih. Soalnya banyak beredar di luar sana rumor itu katanya ya iyalah dia udah nggak kerja lagi cuma latihan doang gitu. Salah ya? Salah, itu kadang orang suka salah karena baca Instagram atau Facebook. Soalnya kalau saya itu menyekat-nyekat kehidupan. Ngono ya. Kalau Instagram itu cuman Olahraga. kehidupan olahraga aja yang ditampilin. Oh, Facebook? Saya nggak pernah dakwah di sana, nggak pernah Oke. cerita keluarga, nggak pernah curhat, Oke. nggak Pakai pernah olahraga. nggak pernah ngomongin dunia artis, nggak pernah. Oh, Olahraga oke. toh. Olahraga toh. Sosial media ya. Iya, sosial media. Hanya jadi orang kadang Strictly olahraga. Jadi dunia yang mau saya tampilin ke luar itu olahraga aja, tanpa yang lain. tanpa yang lain. Oke. Jadi jangan tertipu sama Instagram beliau. Jangan tertipu. Banyak yang tertipu soalnya. Banyak. Iya, karena saya pikir dengan latihan beliau yang banyak banget itu Ini bukan punya gua berarti ya? bukan. Gua main minum aja. Enggak punya ini punya aku. Ini ada nih apa? Oh, berarti punya dia tadi, Tuan. Sorry. Pesen lagi aja ya. Pesan lagi. Mas, pesan lagi, Mas. Gua main Udah. minum aja haus. Terus Iya, terima kasih buat Teh Tarik Aceh Bintaro yang sudah mengizinkan tempatnya. Terima kasih. Silakan dicoba yang lagi di Bintaro. Oke, yang lagi. Jadi beliau masih bekerja, masih bukan profesional atlet kan? bukan full time aja kerja. Full time kerja sama kayak kita semua lah penghobi, bukan hanya olahraga. Nah, justru itu yang pengen saya gali dari beliau, gimana apa ya kadang-kadang memanfaatkan waktu itu loh, diri apa di Ya sebenarnya kan dulu juga saya cuman weekend warrior ya. hanya di weekend maksudnya ya. Iya, hanya weekend aja olahraganya. Tapi dipikir-pikir kalau mau lebih sehat lagi gimana? Oh, ada waktu-waktu tertentu yang bisa dipakai buat olahraga. Sebelum ngantor sama setelah ngantor bisa. Ya udah, akhirnya solusinya saya pakai buat bike to work. Bike to work. Jadi bike to work itu Run to work bisa. sometimes. Bike to work itu platform buat olahraga sebelum ngantor sama setelah ngantor. Nah, masalah run to work itu juga sama aja. Kalau misalnya lagi ada training ngejar kilometer, mau nggak mau biar nggak ngabisin waktu banyak, ya udah run to work aja. Oh. Easy run-nya run to work.
run to work atau ya dari tempat kerja ke rumah juga bisa lari juga ya? Bisa, Dari pelan-pelan aja. Membangun mileage yo atau endurance? Iya sama aja lah, mileage, endurance itu sama. Ya, oke. Cuma speed sessionnya aja yang di track atau apa, temponya nggak pas Nah. lagi. Kalau pas hari kerja untuk yang endurance sama yang mileage, kalau yang speedway kapan? Biasanya seminggu sekali aja. Di weekend ya berarti ya? Enggak ya? Kalau Enggak juga? sekarang Rabu, seringnya Rabu. Tetap Pokoknya sebelum kerja? midweek ya, sebelum kerja. Kalau start jam 6 kan, sejam setengah selesai, masuk kantor jam 9, masih sempet. Oh, oke. And satu pertanyaan yang dari luar sana berkembang, apakah are you professional coach now? Enggak, Enggak ya? enggak. Tapi sering ngelatih orang tertentu buat apa gitu? Sebenarnya kalau ditilik backgroundnya dulu itu yang suka triathlon sedikit, Oh. ya kan? Karena saya mulai duluan. Terus sebenarnya kita hobinya adalah nemenin orang. Oh. Terus karena sering race, jadi sering bikin kesalahan kalau race kan. Oh. Dikumpul-kumpul salahnya banyak. Oke. Ya kan enak kalau ngasih tau orang, lu jangan kayak gua tuh dulu begini. Iya kan? Orang langsung, oh iya benar juga dia ya. Ya gue cuma ngasih tahu gitu. Lama-lama ngasih tahu, numpuk tuh banyak kan. Tipsnya jadi banyak. Ya udah diinfo aja dengan gratis lewat sosial media lah, lewat grup kan. Akhirnya orang, ya udah gua latihan aja sama lu. Oh iya, gue bisa ngasih tahu hal-hal apa aja yang do and don'ts-nya di situ di triathlon. Karena bisa ngasih tahu itu, akhirnya orang-orang manggil gua coach. Jadi kayak panggilan kiai sama. nggak ada lembaga sertifikasinya. Iya. Ya kiai dipanggil karena masyarakat menghormati aja. Iya. Gue dipanggil coach juga nggak dikasih sertifikasi. Bukan coach ya, coach. Coach, KUCH. Jadi kalau ditanya, are you professional coach? No. Walaupun itu merupakan passion gue untuk membagi apa yang gue punya gitu. Jadi dari dulu developing group, bikin training bareng, bikin grup yang di training bareng, training individu, sampai dia achieve tujuannya dia apa gitu. For free? Yes, for free. Buat yang nanya itu, for free tuh? Yes, for free at some point. Ya oke. At some point itu udah ngabisin waktu gue. Ah. Dimana akhirnya gue berpikir kalau gue mau dedicated, ya kita bisa sepakati something lah. Itu ya urusan pribadi sama beliau lah gitu. Iya, tapi rata-rata kalau orang tanya di IG mau di coaching sama gue, kebanyakan gue tolak soalnya. Oh, why? Gak ada waktunya. Oh, udah banyak anak buahnya ya? Bukan, I have different life yang gak di-share sama orang. Yang bukan hanya olahraga. Iya. Ingat, sosial media aja hanya buat olahraga, bukan yang lain. Itu yang kadang orang tertipu, dikira sampean ini hanya olahraga dan bisa melatih orang gitu. Oke. Bisa ngaji kan? Yo. Bisa ngelatih orang ngaji nggak? Enggak harus tanya lah. Anak sendiri lah paling nggak? Anak sendiri, iya kalau anak sendiri iyalah. Nah, iya makanya kan? Bisa Bisa kan? kan? Bisa. Ya bisa kan? Oh. Tapi cuma anak sendiri kan? Anak orang bisa nggak? Belum tentu juga. Makanya poinnya sama. Bisa ngelatih nggak? Bisa. Oke. Berapa orang yang bisa lo latih? Nyoba 1 bisa, 2 bisa, 3 masih bisa manageable, 4, 5, maksimal 5 saya. Itu pun mereka harus ngikutin saya, nggak bisa saya ngikutin mereka. Jadi syaratnya udah berat dulu. Ya, I know it. Kalau disuruh datang ke tempat dia, ya nggak mau, cari aja yang lain. Tapi nggak apa-apa, kalau ada orang nanya, saya suka kasih nomor orang lain. Teman-teman yang suka ngelatih, saya kasih. Yang memang benar-benar coach atau ya seperti yang memang dedicated coach, yang full time coach gitu. Ya. Oke. Kalau mau makan monggo lu, saya mau makan. Siap. Oke. Terus ini satu lagi Pak Haji. Kadang-kadang ketika ada orang, oh lu kenal Haider Mbak? Ya kenal lah. Dia sombong banget sih. Itu kenapa sih kalau bisa ngomong gitu Pak Haji? Ya nggak tahu. Tanya lagi lah. Enggak. Jadi kesan itu mungkin kesannya sombong. Tapi kalau kenal lebih dekat, dia orangnya baik kok. Buktinya anak dirinya aja dikasih gratis loh. Sampai sekarang apa target ke depan Pak Haji? Udah Ironman 2 kali yo. Pertama kali Malaysia 2014. Pertama kali ya. 2 yang kita bareng. Ke depan ada lagi nggak? Ya nanti
5 tahun ke depan kan. Oh iya 5 tahun sekali berarti ya. Di sela-selanya ada 70.3. Ada setahun 3 kali. Oh, setahun 3 kali 70.3. Habis itu Ironman full 5 tahun sekali. Itu direncanakan apa memang? Triathlon tuh bukan Ironman doang, jangan menihilkan sprint sama OD. Yes. Oke. Jangan lo hitung Ironman-nya aja, Ironman sekali cukup. Cukup ya. You can break the rest of your life gitu kan, filosofinya aja udah kayak gitu. Right. Oke, setuju. Kalau lu cinta olahraganya, you do all the time. Hmm. Jangan lo latihan demi Ironman, habis itu pensiun. Pensiun. Banyak kan temen gitu kan, Iya, iya. dual TT bike-nya ini. Gara-gara setelah selesai, ya wes, cuma Iya. karena goal dia cuma Ironman, Goalnya tidak cuma triathlon. Ironman. Kalau gue living the life of the endurance sport. Endurance sport It can be bukan anything. can be anything ya. Hmm. Bukan hanya triathlon, bisa juga lari Bisa atau cycling, long distance cycling, aquaman ya, ultra running, berenang ya, bisa. bisa. Oke, nice. Iya sih bener. Karena banyak teman-teman yang terjebak Hiking bisa. gara gitu tadi karena cuma tujuannya Ironman, bukan passionnya ke olahraga. Setelah Iya. Ironman jadi kehilangan tujuan apa mana gitu ya. Iya. Ya mungkin ada juga yang passionnya memang mau Ironman 10 kali, 12 kali sampai ke Kona ada. Which is okay juga, nggak Oke masalah. juga. But triathlon is not about Ironman, and endurance sport is bigger than Ironman. Yes. Oke. Menurut sampean sekarang ini triathlon Indonesia sampai tahap mana sih? Ketika pertama kali masuk dulu dan sekarang, kemudian proyeksi ke depannya kira-kira kayak gimana? Ya waktu gua mulai sih sebenarnya bahkan di Jakarta aja grup latihan itu sedikit sekali. Mungkin ada kelompok kecil yang mereka very niche dan eksklusif, maybe. Nah waktu kita bikin triathlon buddies, kita bikinnya inklusif, jadi semua orang bisa join. Makanya triathlon buddies berkembang. Nah kita juga punya program yang memang edukasi, makanya kita bikin perlombaan yang sifatnya untuk orang-orang yang belum pernah triathlon. Nah, Tahun sekali ya, jangan lupa tiap awal tahun. sebenarnya aja. kita 3 kali. Oh, 3 Kids, kali? ada yang kids, ada yang relay juga, Oh, iya. ada sentul ultra juga, ya kan. Nah, ya intinya adalah edukasi, karena kebanyakan orang tuh udah takut duluan kalau dengar triathlon. Nah, kita bikinin environment yang memang orang untuk ikutan triathlon itu kita bikin mudah, semuanya mudah. Mau harus beli sepeda? Enggak, minjem aja dulu. Harus latihan berenang sampai jago? Ya nggak perlu, yang penting tamat dulu aja, jaraknya 50 meter kok. Ya. Tapi 8 kali. Ya kan, yang penting 50 meternya finish. Nanti kalau udah sampai ujung, stop aja dulu. Kalau istirahat, lanjut lagi. Kan gampang jadi. Lari juga semua orang pasti bisa lah, jalan aja. Belum pernah ada yang DNF. Kita tungguin sampai yang finish. Sampai finish terakhir. Berarti ngomongin ya, ini kita tadi ya. Iya, makanya karena event yang kita bikin itu sangat friendly, makanya berkembang di Jakarta dan jadi hype kan. Karena orang-orang yang udah lari bosen, coba triathlon. Orang yang udah sepedaan bosen, coba triathlon. Orang yang udah berenang bosen, coba triathlon. Akhirnya dari situ kekumpul lah banyak alumni, istilah kita alumni. Ada tahun angkatannya soalnya. Dan jumlah triatlet di Indonesia jadi makin banyak. Setiap kali kita bikin race, produce new triatlet kan. Nah, di mana ada demand, disitulah akan ada juga orang yang supply. Makanya race triathlon dari awal 2012 itu cuma ada segelintir aja, sekarang udah makin banyak. Karena pesertanya juga ada, gitu kan. Beberapa triathlon malah udah oversubscribe kan. Oh, keren. Yang hitungan berapa hari full. Ya, udah ada yang kayak gitu. Jadi itu bedanya antara dulu waktu kita mulai sama sekarang. Dan dulu hampir semua triatlet gue kenal, kalau sekarang gue nggak kenal semua, jadi itu bagus. Berarti makin banyak banget. Iya, gitu. makin banyak. Komunitasnya terbentuk ya. Dan grup kecilnya banyak juga, which is bagus juga gitu. Sampai sekarang pun sudah banyak triathlon di daerah, no? Ada Pariaman, Pekalongan triathlon, Bengkulu, Belitung dan banyak banget. Ya atas jasa beliau ini mungkin salah satunya yang mengembangkan komunitas triathlon di Indonesia. Tribat sendiri anggotanya beragam, Pak Cil. Beragam. Dari kan tadi karena apa? Awalnya itu mereka middle age. Oh, middle age umur 40-an. 30 ke atas. 30 ke atas ya. Ya. Terus kalau udah middle age berarti
udah cenderung mapan, ke arah mapan, ada yang udah mapan banget. Kalau kerja di perusahaan ya udah manajer lah levelnya, manajer ke atas. Kita tahu ada barrier to entry lah di triathlon yang wajar lah. Tapi sekarang kalau gue lihat anak-anak muda juga udah banyak triathlon. Jadi ya udah mulai lebih open lagi, lebih orang udah ada yang lihat ini, wah this is cool sport. Oke, alhamdulillah berarti perkembangannya lumayan bagus. Nah, balik ke masalah latihan, terutama sepeda sih, karena saya termasuk salah satu yang lemah di sini. Silakan. Lanjut aja. Dan sepeda itu pure itu ya, back to work, back dari rumah ke kantor ke rumah. Tapi aku tuh selalu impress sama your speed lah, gila, bisa 45 km per jam hari ini, 45 km per jam pagi ini. Itu untuk naik ke situ ya apa? Terus terang aku ya pengen nih, teman-teman yang baru masuk ke triathlon, mungkin baru juga suka sepeda. Ya apa sih, gimana cara mencapai seperti itu? Sebenarnya jangan dulu fokus ke speed ya menurut fokusnya ke endurance dulu. Mileage lagi, kebiasaan, pola. Fokusnya ke endurance. Pokoknya fokusnya ke endurance. Kalau udah dapat endurance-nya, fokus keduanya ke speed endurance. Oke. Ke situ yo. Banyakin mileage, mungkin bagian dari gaya hidup tadi kan, sistem awalnya seneng main dengan sepedaan kan. Iya. Jadi nggak berasa latihan yo. Iya. Harus punya volume dulu latihannya. I see. Termasuk lari. Termasuk lari. Gitu dulu ya. Harus punya volume dulu. Kemarin mau coba break Boston ya Pak Haji ya? Dapat nggak kemarin? Kemarin dapat ya? 2018 sih masuk qualification time. 2018 ya? Tapi masih kurang, marginnya kurang. 2019 nggak dapet. Oh, planning tahun depan susah juga ya? Harusnya tahun ini tapi batal kan? Ada pandemi betul. Bostonnya aja batal, bukan kitanya. Iya. Santai aja sih, masih ada lagi nanti. Oke. Masalah triathlon sepeda. Nah, renang ini. Karena dari basicnya tadi sepeda sama lari, tapi renang sama kan cepet juga gitu loh. Ya nggak juga sih, cuman karena lebih pede aja berenangnya. Ngono ya? Kan udah, pokoknya nomor satu tuh nyaman dulu di air. Mau cepet enggak ya nanti, pokoknya nyaman. Kalau nyaman tuh mental state-nya waktu ketemu crowd gitu, kitanya tenang. Jadi kita bisa take decision lebih baik, terus ngatur nafasnya juga lebih baik. Walaupun gue paling kurang trainingnya di berenang. Tapi tetap bagus sih. Nah, masih termasuk bagus lah. Ya sebenarnya gue nggak bilang bagus, gue bilang cuman in the average level lah kalau di berenang. Porsi terbanyak di sepeda ya Pak Haji ya? Iya, karena suka. Kalau lari, kalau lagi ada maraton, fokusnya ke lari. Kalau nggak ada maraton, ya udah rata aja. Ketika ngejar BQ itu efek latihan sepeda ke lari bisa dijelasin dikit Pak Haji? Nah kebetulan karena kita multisport athlete, walaupun ada event maraton, sepedaannya nggak ditinggalin. Tetap dipakai ya? Tetap dipakai. Cuman untuk sepedaannya jadinya gua nggak akan tuh kayak sepedaan average 45 terus narik di depan, itu nggak akan. Karena itu damage-nya gede banget. Oke. Kayak hari ini tuh exercise load-nya 500-an. Dan itu lebih gede daripada kalau gue sepedaan 500 kilo dengan heart rate 118. Tadi 1 jam heart rate-nya 168 average. Wow. Exercise load-nya masih tinggian yang hari ini. Daripada yang 500 kilo. Daripada yang 500 kilo. Karena 500 kilo goesnya nyaman, santai aja, tenang. Karena jarak ya, jauh banget soal itu 500 kilo kan? Iya, main jarak aja. Ya kalau jarak tuh at some point kalau muscle-nya nggak tahan bisa break juga. Tapi dalam point of view muscle, I don't have problem karena tahu this is very low intensity. Dan setinggi-tingginya tanjakan apapun juga, gua nggak nge-attack tanjakannya, jadi nggak akan, kaki gua nggak ada damage sama sekali dan nggak ada pegelnya, nggak ada apa. Ya gue bisa capek,
di tanjakan, kalau gue nggak attack tuh tanjakan, kalau enggak ya santai aja, nggak pegel nggak apa. Beliau ini selain sepedaan jauh juga penamat Solo 2018 ya, yang Jakarta Bandung ITB Ultra Marathon ya. Itu 170 kilo. 2019 dibagi dua kan? 100 kilo dan 100 kilo. Partner, pakai partner dua ya. Itu juga metodenya sama kayak tadi ya. Endurance tadi, maksudnya nggak akan melampaui kekuatan otot kita yang sekarang gitu. Jadi nggak ada kerusakan otot. Iya, karena itu Kind of di-build that. juga ya. Maksudnya untuk sampai di level itu, saya nggak latihan distance. Kalau untuk long distance running, Enggak ya? ya metodologinya beda sih kalau untuk long distance running. Tapi karena waktunya nggak ada buat latihannya, jadi akhirnya nggak dipakai. Metode yang umum dipakai itu kayak double long run tuh nggak pernah dipakai. Jadi fokusnya ke strength training aja. Yang penting otot kita kuat buat nyelesain itu challenge. Dibangun buat menyelesaikan challenge ya. Iya, ototnya. Otot Dengan larinya. strength training, bukan dengan ditambah jarak lari yo. Enggak. Ya, kemarin saya ngobrol sama Mas Ito juga, seorang fisioterapis, bahwa porsi strength training itu untuk mereduksi cedera itu sampai dengan 69%. Dan terbukti sama beliau yang sudah menjalani. Karena selama ini kan kalau untuk menghindari cedera, orang itu termasuk saya mungkin ya, itu ya hanya mileage, melupakan strength training, stretching, which is itu porsinya sedikit ternyata. Sebenarnya strength training pun juga bukan yang faktor utama untuk kita improve lari, tetapi itu faktor utama untuk mencegah kita muscle kita break. Jadi nggak ada hubungannya sebenarnya. Muscle break itu bisa macam-macam ya. Kalau kita mau larinya di pace yang emang tinggi, atau kita lari dalam distance atau durasi yang cukup lama. Gitu. Tapi itu bukan yang utama. Berarti kombinasi semuanya, nggak ada satu yang Nggak ada. Tapi at some point lo harus punya certain strength and conditioning yang cukup supaya lo nggak cedera. Yap. Sik ngomong. Makan. Iya. Jadi gitu deh. Makan nasi goreng juga kok. Ini shirataki. Oh bukan nasi ya? Nasi shirataki. Oh iya, nasi shirataki. Nasi goreng. Punya target pribadi nggak Pak Ji? 5 tahun ke depan di olahraga tentu saja, karena yang lain kan private kan. Yang bisa diekspos kan di sini cuma masuk olahraga. Target gue tuh selalu gue bikin public dari dulu. Waktu gue maraton pertama, gue orang yang nggak malu untuk bilang kalau gue targetin sub 4. 2013 Jakmar ya. Gue ngerasa kalau kita bikin public ya, akuntabilitasnya tinggi buat latihan. Jadi semua orang jadi saksi ya. Ya lu akan punya akuntabilitas. Kalau lu punya akuntabilitas, jadinya lu akan melakukannya dan sungguh-sungguh. Ada beban ngono ya. Kalau nggak nggak achieve piye ngono. Itu bukan beban. Enggak ya. Itu bukan beban. Kayak lu tidak mau mengecewakan diri lu sendiri sebenarnya. Lebih ke situ. Oh, iya. Karena kita sudah bikin kayak perusahaan terbuka lah ya. Iya, maksudnya dari awal gue triathlon 2012, gue udah bikin album di Facebook judulnya My Journey to Ironman. Dan gue bikin blog yang judulnya memang Indo Ironman. Walaupun gue belum finish Ironman. Karena itu kayak start dreaming aja. Set your goal. Dalam kasusnya Pak Haji ini adalah publicly, supaya itu tadi bahasanya adalah supaya akuntabilitas kita terjaga gitu ya. Sama, jadi next goalnya gue tulis juga di profile gue di Instagram ya. Apa itu Haji? 259 maraton sama 100 kali triathlon. Waktunya belum ada, cuman goalnya begitu. Dalam 5 tahun, nggak ada ya. Targetnya Ya. itu aja pokoknya. Ya itu targetnya udah cukup. Sub 3 berarti. Wow, oke. Oh, sub 3 maraton. Dan itu juga bukan target baru, dari 2017 sudah dicanang. 259 dan 100 kali triathlon. Sekarang udah berapa triathlonnya? 68. Wow.
68 berarti kurang 32 lagi ya. Ketahan pandemi. Tertahan pandemi seharusnya ada sih. Tapi yang virtual nggak gue hitung ya. Ya. Dengan banyaknya lomba-lomba triathlon di daerah, ini secara langsung dan nggak langsung itu meningkatkan apa ya, multiplier effect buat daerah yang sedang dibikin race-nya kan? Iya, sebenarnya kalau dari sisi jumlah peserta triathlon nggak begitu banyak kayak event lari ya. Economic impact tentunya ada gitu. Tetapi menurut saya yang paling tinggi value-nya itu sebenarnya dari image daerah itu. Ketika daerah itu bisa membuat perlombaan triathlon, dan rata-rata perlombaan triathlon itu melibatkan atlet tanda kutip internasional. Misalnya ekspat-ekspat yang di Indonesia, yang tinggal di Jakarta, teman-teman kita juga kita bawa ke sana, race di sana. Itu mereka bisa represent negaranya masing-masing gitu. Walaupun mereka bukan inbound turis ya, tapi memang mereka orang yang tinggal di Jakarta gitu atau di kota lain. Nah, image itu bagus buat daerahnya, mereka bisa jual itu sebagai part of pariwisatanya dia, bahwa daerah dia itu sebenarnya mampu membuat event yang scale-nya seperti itu. Kemudian dari sisi olahraganya juga image-nya bertambah gitu. Maksudnya gini, kayak waktu Sungai Liat pertama kali dibikin kan, Sungai Liat sendiri nggak ada geliat olahraganya gitu. Waktu berjalannya waktu, akhirnya ada orang Sungai Liat yang ikut race juga. Terus ada duathlon, mereka bikin sendiri, dan komunitas olahraganya jadi berkembang. Nah, itu kan nggak bisa cuma dinilai dari sisi ekonomi aja menurut saya, tetapi cultural impact-nya. Event triathlon bawa culture impact ke sana, dari sisi olahraganya mungkin mengolahragakan masyarakat sana, awareness juga, dari sisi pariwisatanya, dari yang lain-lainnya juga seperti itu. Right, oke. Sedikit masalah lagi ke nutrisi sedikit ya Pak Haji. Itu kan kalau aktivitas kita lagi latihan, maksudnya aktivitas fisiknya kita berat, itu pasti harus ditunjang dengan nutrisi yang bagus kan. Maksudnya ini kan sudah tidak, kalau ngomong sama Pak Haji Haidil Akbar sudah nggak levelnya lagi ngomong ini makan ini boleh nggak, makan ini boleh nggak. Kebutuhan nutrisi menurut sampai seperti apa sih? Sebenarnya kebanyakan orang tuh nggak tahu timingnya aja sih. Soalnya studi tentang nutrisi sendiri masih berkembang terus ya. Dan akan terus berkembang sih ya, betul ya? Ya, bahkan studi tentang timing makan itu menjadi penting gitu. Despite of apa yang dimakan, timing juga penting gitu. Oke. Nah, jadi kalau saya tuh punya kesadaran saya mau ngapain dalam periode sehari-hari, sama saya mau ngapain dalam periode saya sedang training atau non training gitu. Dan perspektif itu membedakan cara saya makan jadi. Nah, misalnya gini, kalau saya tahu saya lagi mau membangun aerobic base, membangun kemampuan tubuh untuk bakar lemak, saya akan cenderung pakai fase training. Misalnya pagi-pagi lari atau sepedaan tuh nggak sarapan dulu. Oh, ya. Jadi nggak masukin kalori sama sekali, khususnya yang sugar. Jadi bangun tidur cuma minum air putih, terus langsung olahraga. Nanti kalau olahraganya habis olahraga baru saya fueling. Kalau olahraganya panjang, saya bisa fueling during lagi olahraga. Kalau intensitasnya tinggi, udah pasti saya fueling. Kalau intensitasnya tinggi, mungkin saya perlu makan dulu sebelum olahraga. Jadi beda-beda tuh, selalu dinamis. Tidak satu metode untuk semuanya ya, dinamis tadi ya. Tidak, yang penting kita tahu kapannya. Nah gitu. Nah cuman yang jadi prinsipnya itu fueling untuk recovery. Ya. Fueling untuk recovery itu maksudnya immediately habis kita exercise ada recovery, put in calories buat recovery. Oke. Itu disiplinnya di situ. Biasanya gampangnya misalnya kalau tempat olahraganya agak susah cari makanan, ya udah bawa protein shake atau bekal ya, mau bekal sendiri gitu ya. Buah pisang sama apa gitu. Bawa bekal. Jadi setelah selesai langsung makan. Kalorinya diganti dulu yang udah keluar.
jangan nahan-nahan. Kenapa? Supaya kita bisa recovery-nya lebih cepat. Segera setelah latihan intake ya. Iya. Oke. Kan besok masih ada latihan lagi. Iya. Periodisasi training juga menentukan itu juga dia. Iya, soalnya saya nggak pernah melakukan weight management, tetapi lebih ke energy management. Menarik, lagi ilmu lagi, alhamdulillah. Selama ini orang kan ya mungkin saya pemula itu lebih ke weight management gitu, badan naik dikit terus ribut segala macam, mungkin salah fueling lah, olahraga kurang keras lah, ya dan segala macam. Maksudnya kalau lu nahan lapar atau mundurin makan demi untuk persepsinya membakar lemak, membakar kalori lebih dengan puasa gitu setelah training, sementara lu rasanya sluggish gitu, itu energi manajemennya jelek. Betul. Ini banyak insight baru dari Pak Haji nih. Terakhir Pak Haji, pesan-pesan sehat lah buat penonton dan saya juga tentu saja. Pesan sehat ya? Kalau bisa pegang prinsip jangan terlalu capek kalau lagi olahraga. Sekali-sekali aja capeknya, sisanya lakuin olahraga yang memang nyaman. Nyaman, oke. Nyaman. Yang selesai olahraga tuh kita nggak ngerasa capek. Jadi Oh, porsinya iya. porsinya lebih banyak di situ. Yang capek boleh sekali-sekali aja. Saya cuma 1 kali dalam seminggu. Sisanya yang nyaman. Karena nggak mesti tiap olahraga kita harus merasa capek ya. Enggak. Terus kadang-kadang kita juga terjebak sama kalau dibilang tipuan mata kali ya, karena kita misalkan mengidolakan, wah gila Heidi ini habis kemarin 500 kilo, besoknya lari pace 5 gitu, yang menurut saya itu keren banget itu. Cuman kita nggak tahu sebenarnya impact training itu ke seorang Heidi Akbar tuh gimana gitu kan ya. Iya, sebenarnya saya pernah bikin caption tuh. Oke. Nggak ada yang namanya overtraining, Yang ada? under recovery. Ya. Asal recovery cukup yo. Iya. Itu berarti kalau kita masih merasa capek, Recovery besoknya dulu. recovery-nya belum Selesai. tuntas. Selesaiin recovery-nya, jangan buru-buru. Kalau recovery-nya selesai, adaptasi positifnya itu baru muncul, karena itu harus paham teori dasarnya dulu. Ya kan? Ada teori dasarnya olahraga namanya super compensation. Super compensation. Ya, super compensation. Oke. Dimana ketika kita di push sampai kita Batas. capek gitu ya. Nah, kita harus recovery dulu melebihi dari kondisi sebelumnya. Baru di situ boleh kita diajar ada- lagi. Baru di situ kita ada adaptasi positif istilahnya. Oh. Nah, kita maunya tuh olahraga itu kan becoming either stronger, either faster gitu kan. Caranya ya itu, kita bisa membangun kondisi di mana olahraga itu ngebentuk adaptasi positif. Bukan olahraga yang membuat kita itu jadinya makin lemah. Karena olahraga itu sendiri adalah salah satu bentuk stres yang kita juga harus manage recovery-nya. Kalau recovery-nya nggak berhasil, adaptasinya akan negatif bukan positif. Menarik sekali. Teman-teman, kalau teman-teman punya pertanyaan di seputar topik yang kita diskusikan hari ini, silahkan tulis di komen. Saya akan coba mencari jawabannya. Kalau saya kurang akan nanya ke beliau, saya akan jawab di komen juga. Suruh subscribe dong, subscribe. Oh iya, untuk mendapatkan konten-konten menarik mengenai triathlon dan edukatif juga, silakan subscribe di channel Benny Yusron. Yeay. Indonesia. Sekali lagi terima kasih Pak Haji Hadi Akbar. Kita akan terus bikin konten-konten positif tentang triathlon. Subscribe Anda membantu saya untuk terus bikin konten-konten positif tentang triathlon dan menyebarkannya ke seluruh rakyat Indonesia. Sampai jumpa lagi di video-video mendatang. Kalau ada request video saya harus bahas video tentang apa, silakan juga tulis di komen di bawah.
Terima kasih. Assalamualaikum.